Pas tadi. Ya. Belum siap. Halo. Bisa, Pak? Harus ahlinya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Shalawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hal yang berkaitan dengan masalah istighosah, dan kita sudah memahami perkara itu dengan keyakinan bahwa istighosah hanya boleh kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya. Dan perbedaan istighosah dengan doa sudah sebagaimana juga kita pahami bahwa berdoa secara umum permintaan kita kepada Allah, sedangkan istighosah adalah permintaan secara khusus. Apa yang kita maukan dalam posisi kita sedang terpojok, sedang terpepet, sedang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, maka di saat itulah kita istighosah, meminta perkara yang sedang kita hajatkan, kita inginkan. Dan sudah lewat penjelasannya, walaupun ada beberapa poin yang kita dapatkan dalam risalah yang lain dari Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, namun kita khawatir akan terlalu berpanjang lebar kita dalam pembahasan ini, sehingga mudah-mudahan di lain kesempatan atau dalam lain kajian kita bisa membahasnya secara khusus. Kita memasuki poin berikutnya, yaitu dari jenis-jenis peribadatan yang telah disebutkan oleh beliau adalah adzabah. Adzabah adalah bentuk yang kata lain dari penyembelihan. Menyembelih. Menyembelih itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga seseorang apabila melakukannya, bentuk penyembelihan itu diberikan kepada selain Allah, maka akan berujung pada amalan tersebut, amalan yang menyekutukan. Sehingga ini adalah bagian dari ibadah, maka ibadah tidak boleh diberikan kepada selain. Wadalil,
Dalil berkaitan dengan adzabah adalah ayat yang sangat dikenal oleh kaum muslimin, yang dimana mereka membaca setiap mereka menegakkan sholat. Biasanya dibaca di dalam doa iftitah. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, dan nusuk. An-nusuk ditafsirkan oleh para ulama adalah adzabah. An-nusuk, adzabah. Kata-kata menyembelih itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Nanti akan kita bacakan juga tentang ayat-ayat yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, perbuatan ini digandengkan dengan sholat, menunjukkan betapa pentingnya masalah adzabah, masalah penyembelihan ini. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh. Orang menganggapnya angin lalu. Kalau perkara ini kalau perkara inilah perkara yang dianggap remeh, tentu Al-Quran tidak akan mengangkat, tidak akan menyandingkannya dengan sholat, menunjukkan bahwa amalan besar. Hanya orang menganggapnya perkara yang remeh-temeh, perkara yang kecil, ya biasalah orang nyembelih, dianggapnya kecil. Nah, wallahi, ini perkara yang besar. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan amalan sholat. Maka Allah katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, katakanlah apa yang harus dikatakan oleh Nabi. Inna sholati, sesungguhnya sholat, kita semuanya tahu tentang kedudukan sholat di dalam Islam seperti apa. Ya. Harus kita tahu ketika kita bicara satu masalah, hendaknya kita pahami bahwa ini ada perkara-perkara besar. Bayangkan kalau orang meninggalkan sholat, kan orang anggapnya sekarang hal yang biasa, sehingga orang tua pun kepada anak-anaknya tidak bersungguh-sungguh, tidak ada kepedulian yang besar, gitu. Padahal hadis-hadis ini sangat mengerikan sekali. Bainar rajul wal kufru tarkus sholat. Yang membedakan seorang muslim atau kafir itu adalah meninggalkan sholat. Kata Imam Ahmad, amiruha, baca aja lah ayat hadis ini tentang masalah ancaman ini. So, ada hadis berkaitan dengan ancaman. Dalam perkara ini ada yang sifatnya wa'ad, ada yang sifatnya wa'id. Itu kan bedakan. Kalau wa'ad, janji. Kalau wa'id, ancaman. Kalau janji, innallaha tukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tapi kalau ancaman, bisa jadi ancaman itu diterapkan dan bisa jadi itu sebuah ancaman. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ancaman, biarkan sebagai ancaman agar orang memiliki rasa takut. Jangan dibalik-balik juga. Ini janji Allah. Bukan janji, tapi ancaman. Makanya kan seorang katakanlah yang fakih di dalam agama, itu tidak sembrono juga dalam menerapkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang sifatnya ancaman dijadikan sebagai janji. Ayat-ayat yang berkaitan dengan janji Allah dia jadikannya sebagai ancaman. Ini salah. Biarkan dia sebagai ancaman dan biarkan dia sebagai janji. Dan harus tahu. Dan bukan kita yang menetapkan, ini janji, ini ancaman. Tapi ditetapkan oleh Rasul. Kemudian dipahami oleh para sahabatnya. Kemudian dipahami oleh para ulama untuk diteruskan kepada kita. Hanya di masa-masa sekarang ini, di akhir zaman, terkadang orang udah nggak peduli. Nah, ancaman tentang sholat ada sebuah ancaman. Jangan kemudian oleh kita katakanlah dilemahkan atau digampangkan atau dientengkan atau tidak dimaknakan ke arah sana. Dibikin ringan begitu. Jangan. Biarkan saja. Maka digandengkan sholat ini dengan an-nusuk.
Tadi kita pahamkan agar kita paham kedudukan sholat itu seperti apa. Sampai Rasul mengancam. Sampai kemudian Rasul pun memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di umur yang 10 tahun untuk diajarkan sholat. Di umur yang 12 tahun, kalau tidak dia meninggalkan sholat, maka pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Loh, kenapa sampai seperti itu? Karena betapa pentingnya sholat, ma'asyarul muslimin ibadah. Dan sholat adalah satu-satunya amalan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Sehingga orang-orang yang sakit tidak bisa beralasan saya sakit. Jadi boleh tinggalkan sholat. Enggak. Jangankan Anda sedang sakit. Yang sedang terancam dalam perang sekalipun, ada sholat tidak? Ada. Sholat khauf. Bayangkan, ketika perang, situasi apa sih ketika seseorang dalam keadaan terancam? Ketika seseorang dalam keadaan sudah dibunuh, kan begitu. Lah, perang itu kan urusannya bunuh-membunuh. Iya enggak? Dan perang itu urusannya membunuh-membunuh. Dan perangnya enggak kayak zaman kita, jauh-jauhan. Jarak 500 meter. Ya kan? Senapan itu kan ada yang jaraknya, kalau sniper bisa sampai 1 kilo. Kalau katakanlah senjata laras panjang biasa kayak AK-47 ya kan, M15 atau ya senjata seru itu paling 500 meter. Itu pun sudah tidak tepat sasaran. Kok mesti tahu pengalaman dulu, pengalaman dulu. Allah selamat. Sedangkan kalau yang sniper itu bisa terancam. Tapi apakah boleh meninggalkan sholat? Dulu perangnya bukan kayak gitu. Perangnya langsung berkecamuk, berhadapan-hadapan. Bayangkan seperti apa. Tetap ditegakkan sholat itu. Makanya ada bab khusus tentang masalah khauf seperti tata caranya bagaimana. Semuanya ada diatur dalam fikih Islam itu diatur. Masya Allah. Agama kita demikian lengkap. Maka ma'asyiral muslimin Allah, ketika seseorang melakukan seperti itu berarti adalah amalan besar. Wa nusuki dan an-nusuk. Apa itu an-nusuk? Sembelihan. Ditafsirkan oleh para ulama an-nusuk ay adzabh, penyembelihan. Berarti penyembelihan itu adalah sesuatu yang besar. Amalan besar. Menumpahkan darah hewan, menghilangkan nyawa hewan. Sesuatu yang tidak boleh kita lakukan tanpa alasan. Nyawa. Nyawa hewan. Kita kan anggapnya lah, apa sih urusannya. Cuman seekor ayam. Di pasar atau di tempat RPH juga kayaknya cret. Ya kan? Segampang itu. Sesederhana itu, sesimpel itu. Urusan nyawa, walaupun itu adalah urusan hewan binatang, tetap harus dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana sebagaimana Allah perintahkan bahwa semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Digandengkan pula dengan kehidupan dan juga tentang kematian. Lillahi rabbil alamin. Bagi Allah Rabbul Alamin. Masalahnya, sembelihan seperti apa yang kemudian terlarang, yang Allah menyebutkan hanya untuk Allah. Di sinilah nanti akan dirinci. Asy-Syaikh Al-Ma'ali, Al-Faujan, Hafizahullah Ta'ala, menyebutkan faidah tentang adzabh ini. Kata beliau, adzabhu ala arba'ati aqsam. Yang namanya sembelihan terbagi dalam 4 jenis. Terbagi dalam 4 jenis.
Jenis yang pertama atau sembelihan yang pertama adalah adzabhu ala wajhi taqarrub wa ta'zim li ahad. Yang pertama adalah penyembelihan dari sisi bahwa itu bagian dari taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud bukan adzabhu ala wajhi taqarrub wa ta'dzim li ahad. Menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri dan mengagungkan kepada seseorang atau sesuatu apapun. Wa hadza la yajuzu illa lillah. Kalau sifatnya bentuk pengagungan dan dalam rangka untuk mendekatkan diri, dalam rangka untuk berkorban, taqarrub, pendekatan diri. Pendekatan diri dalam rangka untuk bisa mendapatkan keselamatan, dalam rangka untuk bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan lain sebagainya. Maka kata Syekh, la yajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dilakukan kecuali dalam rangka untuk kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu minal ibadat al-maliyah. Karena ini bagian dari peribadatan dan ibadah harta. Sebab seseorang harus membeli ayam pun harus pakai duit. Apalagi kambing, apalagi sapi, apalagi unta, apalagi hewan-hewan yang harganya mahal. Maka ibadah yang seperti ini tidak boleh dilakukan melainkan hanya kepada Allah dalam rangka untuk pengagungan tadi. Wala yajuju lidzabhi, wala yajuju lidzabhi lil jin. Maka tidak dibolehkan menyembelih untuk jin. Gimana menyembelih untuk jin? Nah, syirul muslimin kepada Allah. Banyak dulu, nggak tahu sekarang. Dulu orang-orang ketika mau pindahan rumah dengan istilah diruat. Ada ruat. Ada ruatan. Dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Baru. Kampung-kampung, pedesaan, kalau orang pindah rumah, maka diruat. Atau menganggap rumahnya ini ada sesuatu ini. Oh, ada yang mengganggu. Tiap malam ada yang kotek-kotek-kotek. Ya. Tiba-tiba tercium katanya bau masakan kah, bau kopi, ya kan, atau aroma rokok dan lain sebagainya. Oh, diganggu terus. Ada yang tutup pintu, ada yang jalan di langit-langit truk-truk. Jadi gimana? Harus diruat. Untuk apa? Agar dia tidak mengganggu. Gimana caranya? Sembelih ayam kah, sembelih kambing dalam rangka itu. Proses menyembelihnya ini, walaupun mengucapkannya bismillah 10 kali, tetap amalan ini adalah bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka untuk takbir, uruf dan lain sebagainya. Katanya dulu ini waktu kecil, mau bangun jembatan atau bangun apapun juga, maka ditanamkan kepala kerbau. Ada yang seperti itu? Katanya ada seperti agar tidak makan banyak korban. Waktu saya masih kecil waktu bangun bendungan Saguling, masih ingat itu kan di daerah mana? Wah, ramai itu. Ada ini ditanamkan sekian orang itu. Ini orang lagi bukan kambing lagi, bukan. Tapi kenal culik dan lain sebagainya. Ramai seperti itu. Insya jika memang benar mereka menanamkan kepala kerbau di situ, maka proses menyembelihnya, walaupun daging korbonya dibagikan ke masyarakat sebagai bentuk peningkatan gizi, kala itu semuanya adalah kedustaan.
Tidak boleh kita, makanya bahkan haram dilakukan. Atau yang dikemas dalam bentuk pariwisata. Dan kita banyak sekali mendapatkan dukungan-dukungan dari masyarakat, dari tokoh, karena dikemasnya itu adalah pariwisata. Ini yang terkadang banyak menimbulkan penipuan di tengah-tengah kaum muslimin. Melarung kepala kerbau ke lautan. Hampir setiap pelabuhan-pelabuhan tradisional mengadakan, dan isinya semuanya bermaksiat kepada Allah. Mulai dari tata caranya, mulai banyak katakanlah panggung gembiranya, panggung musiknya, joget-joget bercampur, minum minuman keras dan lain sebagainya. Kesemuanya itu, barakallahu fikum, tidak ada apa-apanya dibandingkan proses mereka menyembelih hewan kerbau kemudian dilarung. Itu jauh puncak daripada kemaksiatannya di situ. Kalau amalan-amalan kan bukan kita mengecilkan, mereka ada acara itu dan sebagai nadranan yang sering dikemasnya dengan nadran. Daerah kita kan seperti itu. Hampir setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di pinggiran pantai kita di Pulau Jawa ini ada cara-cara seperti itu. Dianggapnya remeh. Tapi ini kan tradisi yang sudah demikian turun-temurun. Oh iya, kalau memang tradisi, kemas dalam bentuk yang lain, tidak boleh ada penyembelihan-penyembelihan tadi. Ada pula yang membela. Kita menyembelih kerbau itu bukan melarungkan kepada, karena kerbau itu dikenal dengan hewan yang bodoh. Maka filsafat itu kita menyembelih hewan itu untuk kita larungkan agar kebodohan pun ikut larung. Ini hanya merupakan lelucon, pembelaan. Ya, membela terhadap perkara kemungkaran seperti itu. Kita katakan semuanya alasan apapun juga adalah bentuk penyembelihan kepada selain Allah, dan itu bertentangan dengan tauhidullah. Lantas bagaimana? Yang nggak usah ada acara saya kayak gitu. Silakan bikin misalkan acara pasar malam yang mungkin lebih lebih ringan tingkat kemudaratannya daripada amalan seperti itu. Bukan mentolerir, membolehkan, apa-apalah. Tidak, kita tidak boleh. Namun bila dibandingkan dengan kesyirikan yang ada, maka ini jauh lebih berbahaya, lebih mengerikan. Dan ta'awun, bekerja sama dalam perkara ini, maka tidak boleh. Apalagi di-endorse. Di-endorse. Didukung secara penuh oleh lembaga tertentu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin kita yang ulatul umur, yang mereka memegang kekuasaan untuk memahami perkara ini, diberi ilmu, berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyadari bahwa amalan itu adalah amalan yang bertentangan dengan akidah Islam. Kalau bertentangan dengan akidah Islam, maka segala sesuatu pun yang diwujudkan itu sangat berbahaya. Lebih-lebih lagi kita dijamin oleh undang-undang negeri kita, ya, menjamin tentang perkara peribadatan agar tidak boleh melakukan bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yakni Allah yang tunggal, yang tidak membutuhkan sesajen seperti itu. Kita hanya bisa menghimbau, ma'asyiral muslimin ibadallah, hanya bisa mengingatkan, menyampaikan sebagai bentuk amar ma'ruf kita, menyampaikan perkara-perkara yang baik. Adapun dalam perkara untuk melakukan penindakan, tidak boleh ada ormas atau siapapun dari kita, kaum muslimin, melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan bahwa amalan itu adalah amalan yang Islam. Ditendangnya, bahkan saya pernah dengar itu di satu daerah, itu serbu dihancurkan. Justru itu semakin menambah tidak simpati. Mereka adalah umat Islam, hanya dalam keadaan tidak ngerti.
Kita lebih senang untuk berdialog dengan tokoh-tokohnya, untuk duduk. Bawakan dalil-dalilnya. Kau usah bawa mereka. Agar tokoh-tokohnya ini ngerti. Lah kalau misalkan dia membawa dalil keislaman, dalil yang seperti apa yang membolehkan? Kan ada orang-orang yang memang sengaja mencari penghidupan dari situ. Sengaja ditunggu-sungguhkan, ini bagian dari budaya Islam tidak bertentangan dengan budaya. Siapa Islam tidak bertentangan dengan budaya apapun? Selama budayanya benar. Selama budayanya, budaya yang tidak mengusung kepada kekufuran dan kesyirikan. Ada. Tapi kalau kesyirikan, maka bertentangan pula dengan nuraninya. Silakan aja. Mereka yang misalkan menganggap seperti ini kan budaya. Iya, tidak ada pertentangan Islam dengan budaya. Yang ada itu budaya-budaya yang tidak mengerti bimbingan, itu yang bertentangan. Masa Islam yang mengajarkan untuk rapi, menutup aurat, kemudian ada tampil budaya yang di sana budaya itu mengumbar aurat, mau dikatakan bertentangan dengan Islam? Tidak, itu yang bertentangan dengan nuraninya. Dulu ketika manusia dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk berpakaian, dibolehkan berpakaian dalam satu kain ijab. Bagian atasnya terbuka. Saking apanya? Saking tidak adanya. Bukan saking yakni melaratnya bukan, memang tidak ada gitu. Bukan karena memang pemahamannya kita boleh. Tidak, karena saking tidak adanya. Baru ketika kaum muslimin mampu untuk menghijabi dirinya, maka dihijabi dengan kain ijar yang menutup bagian atas tubuhnya. Dan para wanita pun begitu. Ditutup dengan dihijabi. Ini semuanya adalah sebagai proses memanusiakan manusia. Begitu. Memanusiakan manusia. Nah, barakallahu fiikum. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah yang seharusnya kita pahami. Maka kembali kepada masalah. Wala yajuzu lidzabil jin. Jangan kalian tidak dibenarkan untuk menyembelih untuk jin. Wala lisyayatin. Tidak pula untuk para syaitan. Tidak dibenarkan untuk melakukan kesemuanya itu. Wala lil muluk. Tidak pula untuk para raja dan para pimpinan, ta'ziman lahum, dalam rangka untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan seperti itu. Bahkan tidak boleh. Kenapa? Li'anna hadhihi ibadatun. Karena menyembelih dalam rangka pengagungan tadi, untuk takorup tadi, maka ini merupakan peribadatan. La yajuzu illallah. Tidak boleh dilakukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Hadis Ubadah bin Samit, seingat saya. Yang kata Rasulullah SAW, dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Masuk surga seseorang karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Kata para sahabat, kaifa dzalika ya Rasul? Bagaimana mungkin ini terjadi ya Rasul? Orang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Kata Nabi, marra rajulain. Dua orang lewat pada satu kampung, satu kaum, ya, yang menguasai jalan tersebut tidak boleh lewat melalui jalan tersebut kecuali mereka berkorban untuk berhala. Mereka punya sesembahan. Kalau di kita sih digambarkannya ada pohon gede yang sudah diselimuti kain, yang orang tidak boleh kecuali nyuguh sesuatu kepada pohon tersebut atau kepada yang diagungkan, yang disembah tadi. Qarib, kata penduduk kampung tersebut, kamu melewat tempat kami, ayo berkorban. Kata yang satu, laisa indi ukur, aku tidak memiliki sesuatu untuk aku korbankan. Qarib walul tubab. Berkorbanlah walaupun engkau berkorban dengan lalat. Dia tepuk lalat.
korbankan kepada berhala tadi. Faqalu sabi. Maka dia lewat, bisa melewati kampung tersebut. Namun kata Rasulullah SAW, pada kolantar orang ini masuk neraka. Maka dibilang kepada yang satunya lagi, Farid, ayo, kalau kamu mau lewat seperti temanmu itu, berkorbanlah untuk berhala kami. Orang ini nggak buka celah. Tidak buka celah. Tuh mengatakan, oh saya nggak punya apa-apa. Enggak. Langsung dia menyatakan, aku tidak akan berkorban dengan apapun, dengan sesuatu apapun, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawabannya tegas. Enggak, istilahnya, oh saya nggak punya. Langsung, to the point. Demikianlah prinsip akidah. Prinsip tauhid harus diucapkan dengan to the point. Jangan bersayap. Jangan ada gray area. Ya. Oh, saya ketinggalan. Saya tidak mau. Berat prinsipnya, berat. Maka orang ini dipukul. Ya ini dipancung. Apa kata Rasulullah? Sudah kalau jannah, dia masuk surga. Oh, masa urusan menyembah berhala saja sampai yakni dipenggal segala. Apa enggak mau dulu seperti itu? Orang nggak bisa melewati sebuah tempat kampung harus muter melambung kemana, nggak bisa. Di situ penguasanya. Maka dia berbuat apa yang dia mau. Demikian yang terjadi, masyaallah muslimin kepada Allah. Pada masa-masa seperti itu. Itu Nabi ceritakan tentunya pada umat terdahulu. Bahkan pada umatnya, kekejian-kekejian yang dilakukan pada orang-orang setelahnya, itu nampak. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Ad-Dal, ketika dia memerintah menjadi gubernur Kufah, dia memerintah dengan zalim, bahkan dengan berbagai kemaksiatan yang ada. Sholat aja tinggal, sholat itu duhur, sudah menjelang waktu asar baru sholat duhur. Sholat asar menjelang waktu maghrib baru sampai seperti itu. Sampai Ibnu Umar datang ya, ke Damaskus, tempat pusat pemerintahannya. Ya, bang yang saat itu Abdul Malik atau Walid Abdul Malik bin Marwan sampai seperti mengeluhkan betapa dahsyatnya, dan orang nggak berani itu macam-macam. Berapa yang pegang nyawa digantung, dipancung. Alhamdulillah, masyaallah muslimin di Allah, kita hidup di masa sekarang ini. Pemerintahnya kayak gitu. Ya, tapi kan orang sekarang ini, masyaallah muslimin di Allah, luar biasa ini. Yang berani mengkritik, yang berani kepada pemerintahnya mencela, dianggap apa? Berakal sehat. Ya enggak? Digemari tokoh-tokoh akal sehat ini, akal sehat. Padahal bukan akal sehat itu. Mengajak kepada keterpurukan. Betul, bahwa banyak kekeliruan, kesalahan. Apakah sedahsyat orang-orang terdahulu? Ini kita nikmat hidup di negeri seperti ini. Kita masih bisa beribadah, sholat ala waktiha, tepat azan, nitip komat. Lain dulu, di masa Hajjaj bin Yusuf, orang mau sholat itu belum ada, karena yang jadi imam itu mereka, para pemimpinnya. Kalau di tingkat gubernur, ya gubernurnya. Kalau di pemerintahan pusat, ya Amirul Mukmininnya. Nunggu mereka dulu, pesta miras dulu, maksud dulu. Datang dalam keadaan seperti itu. Bayangkan. Di kita di sini, Masya Allah. Kita masih bisa ibadah. Masih bisa beramal baik. Menegakkan sunnah. Para wanitanya terjaga. Masya Allah, dengan amal-amal kenikmat luar biasa. Maka jangan nikmat ini kemudian menjadikan kita kehilangan akal bersih. Mereka yang menyatakan bahwa ini
Akal sehat kita. Mereka nggak sehat aslinya. Iya, nggak sehat. Kita banyak tertipu. Wah, coba YouTube aja isinya kayak gituan semuanya. Celaan kepada pemerintah. Menjatuhkan kehormatan pemerintah. Sudah memang lemah orangnya, dihancurkan pula seperti itu. Assalamualaikum. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh. Makanya doa-doa kita di khutbah-khutbah Jumat. Allahumma aslih ulati umurina, ya Allah perbaikilah pemerintah kami kita ini. Karena memang demikian ma'asyiral muslimin ibadallah. Akhirnya ya bicara seperti itu penting. Karena memang ya itulah di antara hal-hal yang kita pasti untuk mengingatkan, saling mengingatkan, tapi dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang baik. Kemudian kita teruskan ucapan. Walladzina yudzabihuna lil jin min ajli salamah min syarrihim atau min ajli syafa'al marda. Kama yaf'aluhu kuhan. Adapun yakni orang-orang yang menyembelih, orang-orang yang menyembelih karena jin, yang mengharapkan keselamatan dari mereka agar mereka tidak mengganggu, jangan diganggu, maka permintaan mereka dipenuhi. Apa nyembelih? Lihat betapa dahsyatnya syaitan itu menyeret umat Islam. Kita, kaum muslimin, dengan cara disembelihkan. Sedikit-sedikit sembelih. Sedikit-sedikit sembelih. Bahkan orang masih percaya. Ya, masih percaya bentuk pengobatan memakai dengan cara sembelih tadi. Asalnya ikan. Pindahkan ini dari ikan, korbankan ikan. Nanti besoknya ayam. Ya, nggak sembuh juga. Oh, ini berat memang. Jadi kambing. Sembelih. Karena penyakitnya katanya ada di kambing, dipindahkan ke kambing harus sembelih dipotong. Terus seperti itu. Ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Memang dibodohi kita ini oleh para syaitan ini. Para Tuhan, para dukun. Kaki tangannya syaitan. Di dunia hartanya kita habis. Ya. Yang lebih mengerikannya lagi adalah akidah kita rusak. Tauhid kita rusak. Kesyirikan yang demikian masif. Dan itu orang percaya. Subhanallah, kalau saya nggak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, saya juga nggak percaya. Ada apa ini tentang? Oh begitu. Kasihan, saya ingatkan, jangan seperti itu. Tak boleh. Tapi ya sudah, kita nggak didengar. Kita hanya mengingatkan saja. Mereka nggak ngerti. Rumah sakit tutup dong. Kalau memang itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Saya juga isi pengajian di rumah sakit itu. Saya sampaikan itu. Kalau memang ada orang-orang yang ada seperti itu, ya kita ditutup sudah, nggak ada lagi. Karyawan pada tutup. Kenapa rumah sakitnya bangkrut? Ya orang pada pengobatan tadi nyembelih ayam sembuh, menyembelihkan anu sembuh. Ini kebodohan ditanamkan dan kitanya percaya. Seharusnya ini yang bicara tentang akal sehat. Ini dakwah ini masyarakat kita seperti itu. Kaum muslimin yang mereka sudah tidak sehat lagi akalnya, hilang akalnya, tidak mau lagi menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka percaya kepada para jin-jin. Akhirnya mereka melakukan amalan seperti itu dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan dari kejahatan mereka. Min ajli syafa', dalam rangka untuk mendapatkan asyifa, maksudnya sifa'ul mar, yakni menyembuhkan yang sakit. Itu lihat benar sudah, Masya Allah Syekh Fauzan. Tahu, seakan-akan tahu keadaannya. Orang mau supaya sembuh, sembelihkan ini. Supaya sembuh, sembelihkan ini. Lihat. Sebagaimana pekerjaannya para dukun, para ahli nujum, alladzina yuda'una
al-alaj wa yaquluna lin-nas idbahu kada li ajli syifa. Sebagaimana dikatakan para dukun-dukun yang mereka mengaku atau mereka mendakwahkan bahwa ini adalah proses bentuk pengobatan, penyembuhan, seraya mengatakan kepada manusia sembelih ini, sembelih itu dalam rangka untuk kesembuhan orang-orang yang sakit di antara kalian. Wala tadhkuru ismallah alaihi, jangan disebut-sebut Allah padanya. Allah nggak boleh disebut bahkan. Subhanallah. Hada syirkun akbar, demikian kata Syekh. Yang ini adalah kesyirikan besar, mukhrajun minal millah, keluar dari millah, dari agama itu. Bayangkan, sudah ketipu, sakitnya masih, kufur lagi keluar dari Islam. Terus bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah. Wa hadzal ladzi qala Allah Ta'ala, dan dengan kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dari orang-orang yang beramal tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakanlah, sehingga sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholat dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah menyebutnya an-nahar. Makanya kenapa hari di mana orang menyembelih itu dikatakan hari nahar. Ya, karena dikatakan hari waktunya untuk menyembelih. Waktunya untuk menyembelih. Maka di hari-hari itulah diharamkan kita untuk berpuasa. Tidak boleh pada hari tasyrik. Ya, harusnya orang berbuka. Tidak boleh ada yang berpuasa. Karena hari-harinya kita bergembira. Kan? Penyembelihan, disembelih. Orang yang menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan amalan-amalan seperti ini dalam rangka untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada yang akan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam. Assalamualaikum.